Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Abimanyu. Di sini saya mewakili kelompok 3 dari matkul analisis konsumen dengan anggota saya sendiri, lalu Tiffany Nurmareta dan Rizkita Sukma Gayanti. Di sini kami akan membuat tugas besar tentang week 2, 3, dan 5. Sumber wildfire yaitu ada 4 subbab. Yang pertama mengenai etika bisnis dan kesejahteraan konsumen. Bisnis etis tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga melakukan hal yang benar bagi pelanggan dan lingkungan. Pemasar bertugas menciptakan kesadaran akan kebutuhan, bukan menciptakan kebutuhan baru. Lalu pada subbab kedua mengenai hak konsumen dan tanggung jawab pemasar. Ada 3 poin. Konsumen memiliki hak atas produk yang aman dan fungsional. Lalu bagaimana cara menyampaikan keluhan, bisa langsung ke penjual, bisa juga berbagi pengalaman negatif dengan orang lain, atau menggunakan jalur hukum. Selanjutnya mengenai konsep Corporate Social Responsibility atau CSR, mendorong bisnis untuk memberikan dampak positif pada pemangku kepentingan. Lalu subbab yang ketiga ada dampak negatif perilaku konsumen. Konsumsi adiktif seperti kecanduan media sosial dan belanja kompulsif dapat merugikan individu dan masyarakat. Masalah lainnya termasuk konsumen yang dieksploitasi, pencurian produk, dan penggunaan produk ilegal. Lalu subbab yang keempat, pengaruh perilaku konsumen pada kebijakan publik. Perlindungan data pribadi dan masalah pencurian identitas menjadi perhatian utama. Market access harus inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas dan daerah terpencil. Selanjutnya, keberlanjutan sustainability mencakup aspek finansial, sosial, dan juga lingkungan. Adapun contoh implementasinya mengenai penetapan harga yang wajar. Penetapan harga yang wajar adalah upaya untuk memastikan bahwa produk atau layanan dijual dengan harga yang seimbang antara kepentingan konsumen dan produsen. Contohnya bisa dalam pasar kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, ataupun bahan bakar. Pemerintah sering menetapkan harga eceran tertinggi atau HET. Misalnya, pemerintah Indonesia menetapkan HET untuk minyak goreng bersubsidi agar terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah. Hal ini membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan dasar dengan harga yang terjangkau. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang week 3, yaitu consumer perception atau persepsi konsumen. Apa itu persepsi dan sensasi? Persepsi adalah proses 3 tahap yang menerjemahkan rangsangan mentah menjadi makna. Pemasar menggunakan simbol untuk menciptakan makna. Lalu sensasi mengacu pada respon langsung reseptor sensorik seperti mata, hidung, mulut, kulit, dan telinga terhadap rangsangan dasar seperti cahaya, warna, suara, bau, dan tekstur. Pemasaran sensorik. Bagaimana pemasar memanfaatkan indera konsumen? Yang pertama ada penglihatan. Warna membangkitkan emosi dan mempengaruhi perilaku. Contohnya, saat berada di lapangan sepak bola, wasit menggunakan baju berwarna hitam. Itu menandakan ketegasan wasit. Lalu contohnya lagi, seperti botol parfum yang sedang dipasarkan dengan botol berwarna emas yang melambangkan keeksklusifannya. Lalu yang kedua yaitu aroma. Aroma dapat membangkitkan kenangan atau emosi tertentu.
Contohnya yaitu aroma kopi di Starbucks menciptakan suasana nyaman yang membuat konsumen ingin berlama-lama, dan aroma parfum yang menambah keeksotisannya untuk bagi para penggunanya. Lalu suara. Simbolisme suara dan musik mempengaruhi suasana hati dan perilaku konsumen. Contohnya saat ketika kita sedang di kafe, ada yang memutar musik tenang, itu agar konsumennya menjadi tenang dan nyaman untuk berlama-lama di kafe itu. Selanjutnya yaitu sentuhan atau haptik. Indera sentuhan adalah indera yang paling dasar, dan rekayasa Kinsey menerjemahkan perasaan konsumen ke dalam elemen desain. Contohnya yaitu Apple mendesain iPhone-nya secara ergonomis agar konsumen bisa memakainya dengan nyaman dan lebih berlama-lama. Yang kedua contohnya botol Coca-Cola, botol kaca khususnya, itu sangat ikonik yang melambangkan Coca-Cola itu sendiri. Lalu yang terakhir yaitu rasa. Indera perasa sangat penting dalam menilai produk, makanan, dan perubahan budaya mempengaruhi preferensi rasa. Contohnya itu McDonald menyesuaikan rasa menu mereka dengan selera lokal seperti nasi ayam di Indonesia, karena di luar sana tuh McDonald menggunakan kentang bukan nasi. Lalu yang kedua, KitKat mengembangkan varian rasa lokal seperti teh hijau matcha di Jepang, durian di Asia Tenggara, atau rasa karamel asin di Eropa untuk menarik konsumen dengan selera yang berbeda-beda. Realitas tertambah atau ER dan virtual atau virtual reality memberikan pengalaman baru bagi konsumen dengan melapiskan informasi digital atau menciptakan lingkungan 3D yang imersif. Teknologi baru dalam pemasaran. IKEA menggunakan aplikasi ER yang memungkinkan konsumen untuk meletakkan furnitur virtual di rumah mereka melalui kamera ponsel. Konsumen bisa melihat apakah ukuran dan desain furnitur cocok dengan ruangan mereka. Contohnya seperti di gambar. Lalu Audi menyediakan pengalaman test drive VR di mana pelanggan dapat mencoba berbagai model mobil tanpa perlu berada di lokasi showroom. Ini memberikan kesempatan untuk merasakan fitur dan desain mobil dalam lingkungan virtual. Yang selanjutnya yaitu proses persepsi. Proses persepsi melibatkan 3 tahap. Yang pertama pemaparan, yang kedua perhatian, dan yang ketiga interpretasi. Pemaparan yaitu ketika stimulus mencapai indera kita, seperti iklan yang muncul di media sosial. Yang kedua, perhatian, yaitu konsumen fokus pada rangsangan tertentu, seperti iklan dengan billboard yang sangat besar ketika di jalan seperti di gambar. Lalu yang ketiga yaitu interpretasi, yaitu saat konsumen memberikan makna berdasarkan pengalaman mereka. Misalnya, logo Apple langsung diasosiasikan dengan inovasi dan kualitas. Ambang sensorik dan persepsi bawah sadar. Ambang sensorik mengacu pada jumlah minimum rangsangan yang dapat dideteksi, sedangkan persepsi sublimal terjadi ketika stimulus berada di bawah ambang kesadaran. Seberapa kecil stimulus bisa terdeteksi? Contohnya yaitu logo FDIX memiliki panah tersembunyi di antara huruf E dan X yang melambangkan kecepatan dan efisiensi. Lalu suara halus seperti bisikan atau gesekan benda dibuat pada tingkat ambang sensorik untuk menciptakan efek rileks pada ASMR. Selanjutnya adaptasi dan faktor pemilihan stimulus. Adaptasi terjadi ketika konsumen tidak lagi merespon rangsangan yang sering diulang pemasar menggunakan kontras ukuran, warna, dan kebaruan untuk menarik perhatian.
Bagaimana cara menarik perhatian konsumen? Contoh yang pertama yaitu ketika kita menjelajah website, seringkali kita melihat papan iklan yang ada di atas website tersebut. Itu sangat menarik perhatian konsumen. Lalu papan billboard yang sangat besar ketika di jalan itu juga menarik perhatian konsumen, apalagi unik seperti gambar yang mengiklankan Samsung tapi malah mengiklankan kucing. Lalu yang selanjutnya semiotika. Semiotika membantu kita memahami bagaimana pemasaran menggunakan simbol untuk menciptakan makna. Mereka memiliki atribut fungsional dan simbolik yang membentuk persepsi konsumen. Bagaimana simbol membentuk makna? Contoh yang pertama yaitu shoes Nike yang melambangkan kecepatan, gerakan, dan kemenangan, sesuai dengan misi merek untuk mendukung atlet di seluruh dunia. Yang kedua yaitu papan promosi es teh. Biasanya terdapat gambar es teh yang melambangkan kesegaran. Jadi konsumen tuh tertarik ingin membelinya pada siang hari. Yang selanjutnya yaitu penempatan dan merek. Peta persepsi digunakan untuk melihat bagaimana merek dipersepsikan di benak konsumen terkait dengan pesaing, atribut produk, dan positioning. Bagaimana simbol membentuk makna? Contohnya yang pertama yaitu Red Bull. Red Bull tuh sering diposisikan sebagai merek yang mendukung petualangan, keberanian, energi dengan slogan Red Bull Give Your Wings. Mereka sering mensponsori olahraga ekstrim untuk memperkuat citra ini. Lalu yang kedua contohnya Toyota. Toyota dikenal keandalan dan efisiensi biaya, menjadikan pilihan utama untuk konsumen yang mengutamakan durabilitas. Jadi materi selanjutnya adalah motivasi dan afeksi. Jadi motivasi dan afeksi adalah dua elemen utama dalam memahami perilaku konsumen. Motivasi menjelaskan alasan konsumen melakukan tindakan tertentu berdasarkan kebutuhan atau keinginan, sementara afeksi mencakup respon emosional terhadap produk atau pesan pemasaran. Yang pertama ada motivasi. Motivasi adalah kekuatan pendorong yang mempengaruhi konsumen untuk bertindak, misalnya membeli produk tertentu. Nah, ada dua jenis kebutuhan utama. Yang pertama kebutuhan utilitarian dan kebutuhan hedonistik. Kemudian ada teori motivasi juga. Yang pertama ada teori dorongan. Yang kedua ada teori harapan. Kemudian yang kedua ada afeksi konsumen. Afeksi mengacu pada respon emosional terhadap produk atau pemasaran. Afeksi juga mempengaruhi bagaimana konsumen merasa dan membuat keputusan. Jadi di sini ada 3 bentuk respon afektif. Yang pertama ada emosi, suasana hati, dan evaluasi. Selanjutnya ada keterlibatan konsumen. Keterlibatan adalah tingkat perhatian memengaruhi cara konsumen memproses informasi dan mengambil keputusan. Di sini juga ada 3 jenis keterlibatan. Yang pertama ada keterlibatan produk, keterlibatan pesan, dan ketiga adalah keterlibatan situasional. Nah, contoh yang akan saya paparkan adalah mengenai perusahaan McD. Nah, di sini ketika kita memesan makanan karena pemicunya adalah lapar, itu merupakan suatu bentuk motivasi dari kebutuhan utilitarian. Jadi, kebutuhan utilitarian yaitu fokus pada manfaat atau fungsional produk. Nah, kemudian ketika kita memilih menu seperti McFlurry ataupun Happy Meal karena memberikan rasa puas, kesenangan atau kebahagiaan, itu menjadi contoh pada kebutuhan hedonistik. Nah, kemudian ketika kita contohnya mengantarkan teman yang ingin membeli makan. Nah, terus kemudian kita mencium bau seperti di burger atau McFlurry. Nah, dari situ kita tergoda ingin membeli karena bau tersebut. Nah, itu juga termasuk menjadi teori dorongan yang terdapat pada motivasi.
Lalu, nah di sini akan saya paparkan tentang video iklan dari McD sendiri. Mainkan sesukamu, gunakan sesuai gayamu. Miliki semuanya sekarang dengan Crocs dan Happy Meal. Tersedia di McDonald's. Nikmati dengan nutrisi seimbang. Nah, di situ kita kan tahu bahwa iklan tersebut menyampaikan bahwa temanya adalah ceria. Nah, ketika konsumen juga merasa bahagia ketika melihat iklan McDonald's tersebut, itu menjadi respon pemicu, salah satunya tadi emosi. Nah, itu menjadi bagian dari afeksi. Kemudian dari situ juga akan turun ke suasana hati, jadi kita akan terbawa perasaan yang ceria gitu. Baik, sekian dari kami kelompok 3 mengucapkan permintaan maaf ketika ada salah kata atau ucapan yang kami ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.